Dan aku pasti mikir, wah aku nggak bisa punya anak lagi nih, rendah. Akhirnya aku sulit untuk menerima kenyataan. Akhirnya nggak nggak mikirin penampilan. Akhirnya mau bunuh diri. Akhirnya Oh, aku akan open ini eh, secara secara ini ya. Ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang cukup vulgar. Semoga ini dimaklumi dan ini jadi edukasi buat teman. Aduh, kayaknya semuanya sudah hancur hidupku ke depan. Pokoknya ya kekhawatiran, pasti. ketakutan itu menguasai gitu. Kita sebagai manusia itu kita hidup itu hanya punya dua pilihan, diam di tempat atau bergerak. Halo semuanya, kembali lagi ke Sensibilitas Podcast. Podcast di mana kita mengenalkan ragam disabilitas serta dinamikanya untuk masyarakat luas. Uh, dengan saya Ilma, saya perempuan pemakai kacamata, dan saya di kursi roda. Baju saya hari ini adalah biru dari Formasi Disabilitas. Dengan host satu lagi, yaitu Ari. Halo, Silahkan halo. nih. Halo semua. Thank you Ilma. Halo, perkenalkan nama aku Ari. Aku dari Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Tengah. Dan aku sendiri seorang tunanetra. Saat ini menggunakan kacamata hitam, kaos abu-abu, rambut pendek. Nah, hari ini nih kita ada nih tamu namanya Kak Airin, Airin Estokia. Ya, ini seorang disabilitas fisik, dan hari ini kita berbincang-bincang nyantai aja tentang uh, kesehariannya. Jadi Pengalaman hidup. ya, Ya. ya pengalaman hidupnya juga. Ha. Yuk Kak Airin silahkan. Halo semua. Halo Perkenalkan, Kak. Halo Kak Eri. Hai. namaku koreksi sedikit ya. Apa namaku Hmm. kebalik tadi Estofia Airin. Oh Nah, ya. aku adalah seorang disabilitas yang disebut tetraplegi. Eh, Oh, Visualisasi diriku, aku wanita berambut pendek, eh, memakai anting, saat ini pakai headset dan memakai baju berkerah warna oke. biru keabu-abuan. Mantap. Kegiatan hari-hari, setiap hari aku join di sebuah perusahaan dari tahun 2017 di sebuah perusahaan internet service provider dan kegiatan sampingannya berjualan online. Oh, sangat menarik Wow, Kak Erin. Saja. Iya. Ya, sangat menarik wirausaha sekali. juga. Oh ya, kita lupa kenalin. Ilma ini ada juga Mbak Martina Iya nih, dari yang jadi Kemenpan. operator juga teman kita juga, yang Ya, satu ini juga tim. Jadi betul nanti bakal sekali. ada eh, tanggapannya. Silakan Kak Tina nih. Ya, halo Tina. Martina Simanjuntak panggilannya Tina. Aku sekarang pakai baju hitam. Aku perempuan, pakai anting, terus rambutnya sebahu. Aku di sini tugasnya ngomporin supaya podcastnya rame. Oke. Senang Ya, ketemu Kak Airin dan yang lainnya. Yang ya, ketemu Kak Oke. Martina juga. Thank ya. you. Oh, Kak Airin itu kan disabilitas, penyebab disabilitas itu terdiri dari berbagai macam faktor ya, Kak. Ada yang dari kecelakaan, ada karena misalnya bencana alam, dan sebagainya. Kalau Kak Airin sendiri itu awalnya gimana, Kak? Oh, Mendapatkan ya, kedisabilitasan ini. ya aku tadi sudah aku bilang ya, aku cedera tulang belakang, seorang yang disebut tetraplegia, yang mana artinya cedera tulang belakang itu kondisi yang menyebabkan terjadinya kerusakan saraf yang terletak di saluran tulang belakang. Jadi cedera saraf tulang belakang ini umumnya disebabkan oleh kecelakaan, Oke. bisa dikarenakan kecelakaan saat berkendaraan, cedera Oh, saat berolahraga, atau oh, kekerasan fisik bisa juga. Nah, kalau aku pribadi memang karena kecelakaan mobil pada saat oh, itu. oke. Ya, Oh, itu udah lama, Kak? Atau dari kapan? oh, oke, aku mulai ya dari ceritanya ya. Iya, Jadi iya. tahun 99 ya, di sini ada angkatan tahun 99. Nah, aku tahun 99. Nah, Mbak pada saat sembilan. itu sedang menempuh eh, saat itu Pak sedang liburan kenaikan 2 SMA.
Jadi waktu itu liburan ke Jakarta, terus pulang ke Jambi. Jadi hanya liburan Oh, saja. Jadi aku kecelakaan pada saat itu, kecelakaan mobil di Tempino. Jadi itu 15 menit memasuki kota Jambi. Jadi dalam oke. keadaan mengantuk, supir itu maksudnya dia nggak sengaja ya untuk nginjek gas. Padahal dia ngantuk, dia keinjek gas, dia menabrak ujung kiri truk. Itu dengan kecepatan 110 ya, Oh my God. 140 Iya. kilometer. Oh, Ya, oh, oh. jadi menabrak ujung kiri truk dan supir Ya. menabrak banting setir, nabrak yang listrik. Jadi begitu Oh. kira-kira cerita dari mantan pacarku. 99 ya, Mbak Airin. Berarti dulunya itu bukan disabilitas ya. Terus Ya, gara-gara dulu kecelakaan aku akhirnya. Nah, betul. Aku bukan non disabilitas oh, karena oh. kecelakaan ini menyebabkan aku menjadi Iya, eh, cedera tulang belakang yang disebut tetraplegia. iya, iya. Wah, jadi berarti mirip-mirip dengan saya, Mbak. Saya juga dulu bukan disabilitas, tapi karena suatu hal saya akhirnya menjadi disabilitas netra gitu. Oh, oke, Dan oke. saya sendiri mengalami hal yang sangat sulit dulu di awal-awal mengalami disabilitas netra ini. Saya bingung gitu kalau zaman dulu ya galau dan sebagainya. Kalau Mbak Hairin sendiri gimana perasaannya dulu pas awal-awal mengalami kedisabilitasan? Oke, waktu dulu ya. Jadi normalnya ya, kan kita melewati beberapa fase dulu ya, Betul, ketika betul. menghadapi itu semua kan nggak mudah ya dari seorang yang Ya, non disabilitas berubah drastis menjadi disabilitas. Apalagi ya, aku ya, dulu ya. tipe pribadi orang yang istilahnya setiap hari ada kegiatan. Pokoknya kalau nggak ada kegiatan rasanya boring gitu, bosen gitu kan. Nah, eh, oh ya, perlu aku perjelas, kondisiku itu tetraplegi remuk di tulang leher belakang di bagian vertikal. Ah, Leher belakang vertikal oke. 456. Empat Jadi lima itu enam. sumsum tulang belakangnya hancur, remuk. Ya, Dan pada saat itu dibawa pada saat itu ya tahun 99, tahu ya maksudnya itu tahun 99 ya, ya, minim ya, ya. secara medis ya, Betul kedokteran. sekali. Nah, aku pada saat itu dilarikan dari Tempino itu setelah kecelakaan mobil ringsek gitu kan, Hmm. langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi apa daya, maksudnya rumah sakit itu minim secara ronsen Pas. itu pun Ya, gelap ya. gitu kan, dan akhirnya Selintas. dilarikan ke Jakarta, kembali naik pesawat, dan kita dari keluarga mantan itu langsung buka tiket pesawat, langsung eh, buka tandu, langsung ada dokter dan ada suster yang mendampingi, sehingga pada saat sampai di situ jadi mereka mereka nggak was-was, jadi nggak lepas tanggung jawab gitu loh. Oh, Jadi pada oke. saat di rumah sakit itu kan ini prosesnya ya, fase-fasenya ini kan nggak langsung gitu kan. Iya, Jadi iya. setelah kecelakaan itu eh, aku operasi selama 8 jam, Oke. karena itu kan karena rusak di tulang leher belakang itu kan butuh Heeh. penyangga ya. Kalau enggak aku nggak bisa, hari ini nggak bisa duduk, nggak bisa bergerak lehernya kiri kanan. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian eh, papiku tuh sempat stres juga karena harus menandatangani kan, karena 15%. Jadi dokter hanya bisa kasih 15% dalam arti bisa gagal, bisa bisa berhasil, Iya. itu kan, karena kondisinya aku telat 2 hari, Oh, sudah golden momennya sudah oke. lewat. Dan itu dan ada beberapa temanku yang ada di grup juga, mereka mengalami golden momennya lewat, dan akhirnya ya mereka harus menerima menjadi seorang disabilitas paraplegia atau tetraplegi. Nah, jadi fase-fasenya pertama kali itu normalnya ya, setiap orang kan pada saat secara psikis ya, eh, awal-awal denial setelah Iya, selesai iya. operasi ya, setelah selesai operasi dan berada di rumah sakit 1,5 bulan, dan akhirnya setelah 1,5 bulan itu kondisi ekonomi keluarga juga kan, namanya di rumah sakit ya, biaya juga besar, dan akhirnya kami memutuskan pulang ke Jambi. Nah, pada saat inilah pulang ke Jambi masih
masih optimis nih, masih oke, pasti bisa sembuh. Karena aku pribadi orang yang optimis dan bandel ya, termasuk dulu ya masa kecil bandel ya, Iya. maksudnya masa remaja yang bandel, jatuh dari motor pun pernah. Jadi kalau ngalamin kayak gini, Oh, apalah, besok juga pasti gitu sembuh ya gitu ya. kan. Jadi Masih denialnya itu ya masih kuat gitu loh, ada denialnya keyakinan masih untuk kuat, sembuh ya. sangat-sangat kuat. Betul. Nah, akhirnya di fase denial ini, eh, kira-kira 1 tahun lah di fase denial ini, akhirnya masuk tuh, ketemu dengan yang berobat, mau berobat apa aja lah, udah apa aja udah dicoba, ginseng lah, udah ke orang Hmm, pinter lah, iya iya segala iya iya. tabib lah, itu cuma udah dicoba. Jadi Iya sama supaya sama. mengupayakan supaya Heeh, sembuh kan ya, ya maksud betul orang tua betul. begitu kan ya. Iya betul Ya sama. akhirnya 1 tahun itu masa denial lewat, runtuh dinding pertahanannya maksudnya. Aha, aha. Runtuh dinding pertahanannya, akhirnya masuk tuh ke fase depresi. Tuh. Masuk ke fase depresi, di mana ini juga sangat sulit ya, maksudnya Iya ini pun iya banyak mengalami iya betul pergolakan, sekali. dan akhirnya merasa perasaannya ya pada saat itu ya, marah pada Heeh. diri sendiri, terus Ya menyalahkan keadaan, kondisi, dan ya juga pada saat itu juga merasa masa depan aku udah iya nggak iya punya masa iya depan, betul banget. apalagi yang aku punya gitu loh. Iya Dan iya iya. karena aku seorang perempuan, dan aku pasti mikir, wah aku nggak bisa punya anak lagi nih, dan Oh berpikir sampai sejauh itu. Pokoknya iya kekhawatiran, pasti. ketakutan itu menguasai gitu loh. Jadi itu yang pada saat itu yang membuat depresi parah, sampai akhirnya di titik yang paling rendah, akhirnya aku sulit untuk menerima kenyataan, akhirnya nggak nggak mikirin penampilan, akhirnya mau bunuh diri, akhirnya Oh sempat mau iya bunuh diri, ya sampai ingin bunuh sempat diri mau, ya. ya makan pun udah berasa hambar lah, kayaknya makan begitu aja lah, nggak ada semangat untuk hidup. Dan pada saat itu juga ada namanya luka tekan, luka dekubitus. Setelah operasi, aku mengalami pemulihan panjang, itu yang namanya luka tekan dekubitus, itu karena Iya terlalu lama tiduran betul betul. terlentang, akhirnya menyebabkan luka di bagian, maaf ya ini vulgar, di Iya ya bagian nggak apa-apa. pantat. Ah. Dan itu yang membuat akhirnya, aduh, kayaknya semuanya sudah hancur hidupku ke Iya depan. iya. Dan akhirnya aku sempat beberapa kali juga mau bunuh diri, mau mau mengakhiri hidup dengan nggak makan, gigit lidah, terus membenturkan Oh iya. kepalaku ke dinding Ah. sekuat-kuatnya. Tapi Oke. kan itu kan itu disaksikan oleh mamiku, orang Hmm. tuaku. Mereka menyaksikan, dan itu dan kadang-kadang ya kalau lagi paling histeris itu pada saat mau mandi, aku bisa histeris dan masih mikir, kenapa aku Tuhan? Kenapa ini terjadinya sama aku? Kenapa? Gitu. Pertanyaan itu selalu ada di Iya dalam iya di kepalaku. iya. Nah, Wajar. ya kira-kira seperti itu. Jadi masa depresi itu dilewati nggak mudah, sampai akhirnya tahun 2003 itu ada seorang teman yang tunanetra datang Oh, menjenguk. Jadi kebetulan teman ini temannya mami, oke. anaknya mengalami tunanetra dari sejak kecil, dan kebetulan Oh. beliau melayani untuk disabilitas di gereja. Jadi pada saat itu Oh. aku dijenguk dan aku melihat, Hmm. kayak perasaan, Yang sosial kamu itu nggak ya ngerti Kak biasanya. gimana, Yang dari gereja Wilma? kan ada yang petugas sosialnya gitu ya. Nah itu orang-orang Ya, di ya, gereja ya. bagian melayani lah ya. Jadi mereka melayani dengan maksud hati bisa membantu sedikit, walaupun mereka hanya bisa berdoa ya. Dan mereka datang ke rumah, awal-awal juga aku penuh dengan penolakan ya, maksudnya, Iya, kamu nggak ngerti lah apa yang aku rasakan gitu kan. Tapi betul. aku melihat gitu loh, setiap kali mereka datang jenguk dengan setia, datang jenguk, itu menyentuh hati gitu loh, menyentuh hati. Dan akhirnya aku bilang, iya ya, dia disabilitas, dia tunanetra, masih bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa aku tidak?
gitu. Mm-mm. Nah dari situ akhirnya baru mulai belajar lagi, bangkit lagi. Cukup lama Hmm. ya, maksudnya dari tahun 99 sampai 2003. Ya, lama. Sempat Yes. juga menutup diri karena takut. Maksudnya takutnya kenapa? Karena aku yang tadinya lincah kemana-mana akhirnya duduk di kursi roda dan tidak bisa menerima pandangan orang lain. Tatapan orang lain itu melihat aku kayak orang aneh, kayak orang alien. Ya, ya, kayak alien. Nah, perasaan itu. Hmm. Ya kira-kira seperti itu. Iya, itu pengalamannya sangat mirip sih Mbak sama aku. Kalau aku tuh dulu tahun 2005, aku baru berdamai itu tahun 2009. Dan Hmm, apa yang diceritain Mbak Airin itu ya sama, benar-benar sama gitu. relate ya. Sangat relate. Ya, Dan ada itu, beberapa iya, bagian juga aku relate juga. Jadi, ya. Dan Wah, senasib ya, lah kita ini. iya, dan itu wajar yang dialami oleh teman-teman yang memperoleh disabilitas kayak gitu. ya betul. Fasenya juga tergantung orang ya. Iya, Ardi sama iya. Ilma ya. Fasenya Ya, tergantung orang, bisa menerimanya kapan dan betul. bangkitnya Betul. sampai kapan ya. Seberapa Dan lamanya juga berbeda-beda Betul, juga. tergantung betul. orang. Iya, Gitu. ya terima kasih Kak Erin sudah memberi apa dengan open ya kasih tahu proses acceptance-nya gitu kan, terus open banget nih kayak I hope that this is a safe space pastinya, dan semoga Hmm. orang yang mendengar podcast ini juga menjadi safe space Kak Airin misalnya kalau misalnya tiba-tiba ketemu gitu ya. Ya kan, terima kasih banget. Dan aku gini, aku mau nanya nih, kan Kak Airin udah in acceptance with your disability gitu ya, udah menerima disabilitasnya nih. Ya, Terus habis itu dari penerimaan itu kan pasti tetap aja masih ada tantangan kan ya. Yang terbesar itu misalnya dalam mobilitas atau mungkin masih ada sedikit self acceptance itu kayak sehari-hari tuh tantangannya apa ya? oke. Tantangannya yang apa? Yang setelah ini ya penerimaannya. Iya, Tahun betul. 2005 akhirnya aku bangkit. Aku belajar untuk menata diri. Yang tadinya aku udah nggak mau lagi. Mau pakai lipstik, mau enggak, ya terserah lah gitu ya. Udah amburadul pokoknya. Nah, tahun 2005 itu aku belajar untuk menerima diri. Terus aku belajar untuk bagaimana ya nyesuaiin pakaian. Karena aku pribadi menggunakan kateter ya. Jadi nggak semua pakaian aku bisa pakai gitu loh. Dan akhirnya itu jadi aku belajar untuk melihat nih apa yang penyesuaian apa nih yang aku harus lakukan nih untuk aku pribadi. Nah, tentu saja maksudnya kita juga harus melihat ya, belajar untuk melihat diri sendiri, mempelajari diri. Karena semua disabilitas itu kan kebutuhannya beda-beda ya. Jadi perlu pelajarin. Dan tantangan yang terbesar itu aku harus bergantung sama orang lain. Dan untuk duduk pun aku nggak bisa imbang. Ini karena duduk bukan di kursi roda ya. Aku sekarang duduk di meja kerja, kursi kerja. Jadi ini balance, bisa imbang gitu loh. Nah, sementara untuk schedule-nya juga itu kan harus di schedule semuanya ya. Kita aku pribadi sebagai disabilitas itu bergantung sama jadwal banget gitu loh. Jadi pada saat mau kemana-mana itu harus dibantu untuk digendong itu. Nah, terus mau apa? Kalau misalnya ini maaf ya, ini aku akan open ini uh, secara secara ini ya. Ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang cukup vulgar. Semoga ini dimaklumi dan ini jadi edukasi buat teman-teman semuanya. Nah, oke, ini kalau aku pribadi sudah nggak bisa buru-buru nih, nggak bisa kayak orang tuh mandi bebek gitu, mandi bebek, buruan Ya, nih, betul. udah mau janji ini, janji itu, nggak bisa. Harus jadwalnya setidaknya 1 minggu sebelumnya. Nah, kalau bisa lebih jauh lagi nggak apa-apa, sebulan sebelumnya. Nah, terus habis itu juga aku namanya BAB, mohon maaf, buang air besar itu biasanya juga menggunakan pencahar. Dan BAB ini pun aku butuh waktu. Dan itu waktunya cukup panjang juga kan prosesnya ya. Terus habis itu juga ya belum lagi nanti kalau misalnya kena jadwal untuk ganti kateter sebulan sekali. Nah itu kan juga Ya. itu
dijadwalin. Nah, kira-kira seperti itu tantangan-tantangannya. Apakah Oke, cukup lengkap? betul sekali. Sangat lengkap lah. Eh, tapi aku salut sih karena em, sangat sabar dan juga tetap persisten gitu ya. Dan Nah, hingga saat ini ya. oh, yang Itu harus sih. butuh dikasih reward itu mamiku. Menjadi seorang yang telaten dan luar biasa dalam Ah, ah, ah. mengurus aku. Iya. Karena itu kan dari tahun 99 ya, mengurus aku mamiku saat ini udah umur 70 tahun dan sangat telaten beliau. Oke. Mbak Airin, dengan segala tantangan yang dihadapi, yang tadi disebutkan oleh Mbak Airin itu, Mm-mm. aku tuh penasaran, eh, apa sih motivasi atau dorongan dengan Oke, segala kondisi yang sudah terjadi seperti ya tadi ya mengalami kecelakaan dan akhirnya menjadi disabilitas. Tapi kita lihat kan Kak Airin sekarang sangat semangat dan tetap melanjutkan hidup sebagaimana mestinya, gitu, dan tetap beraktivitas. Gitu. Apa dorongan atau motivasi utama Mbak? sebenarnya ada, Airin? oke. Sebenarnya ada dua hal ya. Kita sebagai manusia itu kita hidup itu hanya punya dua pilihan. Diam di tempat atau bergerak. Ya, betul ya. Life must go on. Tahu kan kira-kira bahasa Yes, yes, kerennya? yes. Life must go on. Ya, betul. Sementara kita yang sedang stuck, yang kita yang sedang depresi, tapi hidup terus bergulir. Namanya uang untuk peralatan, kesehatan, semuanya terus berjalan. Yang tadi, seperti tadi, aku bisa bermanfaat buat orang lain. Apa yang bisa aku lakukan? Dan aku juga banyak termotivasi juga dari acara-acara TV ya, maksudnya mereka yang disabilitas, dan aku juga nonton TV kan ya. Jadi nonton TV melihat kesaksian-kesaksian orang yang sangat luar biasa dan belajar dari mereka. Mereka bisa, kita pun bisa, ya kan? Oke, aku harus bisa maju nih. Jadi tahun 2006 kebetulan, jadi ini aku langsung ini ya, long story short, 2006 aku eh, hijrah ke Jakarta. Wah, hijrah ya bahasanya ya. Hijrah ke Jakarta, terus akhirnya sebenarnya ini ikut acara gereja, terus akhirnya eh, jadi akhirnya nyangkut di Jakarta. Oh, Istilahnya memang sudah dikirim Tuhan ya di sini ya. Terus ya, akhirnya ya. jadi tahun 2006 itu masa-masa yang akhirnya aku harus lewati 2 bulan nggak ngapa-ngapain, tinggalnya di kos-kosan. Jadi orang tua akhirnya memutuskan tinggal di Jakarta dengan uh, uang yang nggak banyak, dan kita cuma hanya bawa ala kadarnya aja pada saat ke Jakarta. Nggak pernah ada terbesit di pikiran bakal ada di Jakarta, bakal stay di Jakarta, nggak ada. Ya, 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 ya. Dan itu kayak terdampar aja gitu. Terdapat di Jakarta ya. Iya, betul. Nah, akhirnya dari situ 2006, aku dipertemukan sama salah satu kakak rohani yang sangat luar biasa, yang saat ini beliau menjadi seorang pemimpin di salah satu organisasi yang ternama, dan beliau memang bergerak di bidang disabilitas. Oh, Dan oke. akhirnya pada saat itu dia mengunjungi aku tahun 2006, aku masih belum apa-apa. Tahun 2007 beliau mengunjungi aku di tempat yang lain. Jadi singkat cerita 2007 di tempat yang lain, dan aku mulai berpikir bahwa hidup ini harus terus berjalan dan aku harus ngapain gitu loh. Beliau juga bantuin aku untuk melihat potensi aku apa gitu loh. Dan Ya, akhirnya ya. aku putuskan untuk aku punya basic bahasa Inggris, dan aku juga nggak tahu nih bahasa Inggris ini aku harus mulai dari mana karena udah puluhan tahun. Dan aku juga putus sekolah setelah kecelakaan, dan 2 SMA itu aku sudah tidak meneruskan lagi Ya. sampai ke jenjang kuliah belum, Oh, tapi masih punya passion itu. oke, bagus. Nah, sampai akhirnya beliau bantuin aku untuk aku bilang bahwa dia nanya apa kebutuhanku aku mau butuh laptop, dan akhirnya beliau kasih aku laptop, tapi dengan catatan disabilitas bukan berarti kita bisa manja.
kita bisa Hmm. menjadi Hmm. disabilitas yang mandiri. Hmm. Dalam arti begitu kita dapetin sesuatu, kita bertanggung jawab untuk bayar. Belajar tuh, belajar. Oh ini laptop. Sudah puluhan tahun nggak pernah pegang komputer, akhirnya belajar juga. Akhirnya terus dikasih kerjaan untuk translate buku anak-anak. Oh, keren. Buku anak-anak dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, terus akhirnya jadinya terus bergulir. Yang tadinya bahasa Inggrisnya acak-adut belajar. Akhirnya karena belajar terus, jadi akhirnya menguasai. Jadi akhirnya aku menjadi seorang translator sampai tahun 2017. Wow, mantap translator ya, Pak. Seorang penerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia Inggris. Nah, kira-kira dari situ. Oke. Dan itu dukungan ya tadi ya, dukungan dari keluarga, terus dukungan dari organisasi kedisabilitasan gitu ya, membuat Mbak Airin sampai di titik ini sekarang gitu. Ada lagi nggak Mbak cerita sebenarnya dukungan apa saja sih yang dibutuhkan oleh teman-teman ini yang mengalami kedisabilitasan gitu? Sebenarnya ini ya, maksudnya seperti yang tadi aku sudah sampaikan, butuh banget ya namanya kita melihat potensi diri kita sendiri. Dan jangan pernah malu untuk mengungkapkan, Kak, kayaknya aku bisa ini deh. Karena itu kan juga kita perlu trial dan error ya, coba sana sini, coba. Aku juga dari awalnya, gimana caranya nulis lagu, akhirnya dari handphone. Nah, belajar dari handphone. Nah, itu juga dulu belajar handphonenya juga nggak mudah. Zaman sekarang pakai handphone ada talkback. Dan aku belajar manual mempelajari sesuatu. Dan pasti ada. Setiap kita diciptakan Tuhan pasti punya potensi. Dan ketika potensi itu kita gali terus, maka kita akan menemukan itu. Kita akan menemukan, wah, ternyata kita bisa banyak hal. Nah, setelah aku dari digali menjadi seorang translator, penerjemah, akhirnya aku harus duduk. Itu pun nggak gampang. Dari beribu-ribu jam latihan, akhirnya aku belajar untuk belajar bisa translate, menerjemah. Karena itu kan secara pasif ya kalau menerjemah ya. Aku belajar, oh ya ini dunia internet. Tahun 2010, demi untuk melengkapi kebutuhan aku jualan permen di gereja. Nggak usah malu, karena kita nggak minta. Kenapa kita harus malu? Aku jualan permen untuk dapetin modal untuk pasang internet. Karena pikiranku ya, untuk supaya bisa aku aktif, tapi aku bisa itu kan pemikiran yang apa nih ya. Dan itu tahun itu kan masih tahun-tahun yang 2010 masih ini ya, internet mahal itu teman-teman. Ya, zaman segitu betul ya, banget. ditambah lagi harus saat itu aku punya modal. Ya, modal 800.000 itu dengan aku punya itu, dan aku belajar untuk online shop. Boleh ada di online shop. Itu shop. masih awal-awal banget tuh online shop ya tahun segitu. Ya, betul 2010. Oh iya. Nama yang di awal itu dulu bagus nama ya dulu. OLX ya apa ya? Nah, itu belum ada OLX. Toko bagus dulu. Itu zaman dulu banget. Akhirnya belajar apa? Aku belajar buat icon, aku belajar buat akhirnya pernah bahasa desain. Terus akhirnya tahun 2017 akhirnya aku bertemu dengan seorang supplier yang tunanetra juga, dan dia juga seorang partner bisnis yang luar biasa, dan nanti suppliernya yang mengirimkan. Jadi kita nggak cukup ya hanya bekerja keras, tapi kita harus kerja cerdas. Karena untuk menghasilkan uang itu, aku nggak mengeluarkan modal sebesar pun, nol. Yang penting jualan aja gitu. Jualan, cari barang. Nah, awal-awalnya tuh kesulitan tuh cari barang sana sini. Sampai akhirnya 2017 memutuskan untuk jual barang. Dan aku pernah mencapai target di
80 juta Wes, luar biasa. untuk ini apa? Ya, Iya, itu iya. the power of connection ya. Ya, iya. Networking ya, Mbak. Networking ya, Iya, betul betul. banget. Promo Ya. sana sini ya, itu Heeh, juga heeh, kerja heeh. ya. Jadi itu Bener. luar Ya, biasa, capeknya minta ampun, rasanya pinggang mau patah. Tapi bener-bener. happy. Iya, happy ya. Bener-bener life must go on. Ya, betul. Karena kan harus coba ya semuanya ya. Iya, iya, iya. Kalau kita selalu bilang, aduh aku nggak bisa apa-apa, jadilah kamu nggak bisa Ya, apa yang apa-apa. dipikirkan itu ya. Ya, Law of apa yang kita attraction. pikirkan itu Iya. yang terjadi. Heeh. Betul, law attraction. Betul, keren. Yes. Bahasa kerennya ya. Iya. Ada tambahan teman-teman? Ada, ya sih pastinya. Aku mau nanya nih, yang kayak terakhir-terakhir sini kayaknya, abis. Jadi kan Air ini udah ngasih tahu nih strugglesnya, terus gimana cara bangkitnya, ya. Terus habis itu ya dukungan-dukungan dari orang sekitar yang membuat Kak Airin seperti Kak Airin yang sekarang gitu ya. Nah, Terus apa nih yang Kak Airin sampaikan untuk orang-orang yang non-disabilitas untuk lebih uh, accepting untuk disabilitas dan kayak lebih empati gitu. Dan pentingnya kesadaran inklusi disabilitas untuk keseharian di lingkungan sekitarnya Kak Airin misalnya atau di Indonesia lah untuk yang besarnya gitu. Kira-kira oke. kurangnya apa Waduh. dan apa yang mau ditambahin gitu? Kayak pengalaman mungkin pernah didiskriminasi kah atau gimana gitu ya, Oke. keluarin saja. Wah, banyak ini ya kalau ceritain Iya, gitu tapi ya. kayak Nggak habis yang nanti. intinya gitu yang paling membekas tuh yang apa yang harus diperbaiki dari apa awareness disability inclusion di Indonesia gitu. Oke, ini tentunya banyak ya. Ini juga jadi PR buat kita semua ya, termasuk kita yang seorang disabilitas ya. Eh, Tentunya apapun yang kita lakukan itu kan harus dari hal kecil ya, bukan langsung bisa kita kuasain langsung hal Tuh. besar gitu loh. Nah, yang paling penting itu kemanapun kita pergi, kita belajar untuk mengedukasi orang. Karena ada banyak orang yang malu nih mau ngomong nih. Nah, aku banyak. Nah, ketika aku harus berobat ke rumah sakit, ini aku jadikan sebuah kesempatan. Dalam arti jadi sebuah kesempatan kenapa? Aku duduk kursi roda, perhatian orang banyak dong. Liatin ke aku. Tapi aku jadiin itu sebuah, maksudnya perhatian yang positif gitu loh. Nah, ketika mereka mulai nanya, membuka pembicaraan, ya kita langsung ngobrol dong. Kita bisa edukasi mereka. Kalau keadaan saya, keadaan aku itu berbeda dengan stroke, karena mereka berpikir dipukul rata nih, stroke, stroke sama cedera tulang belakang, mereka nggak bisa bedainnya, kan maklum orang awam ya. Ya, Dan ya. mereka juga termasuk juga dalam uh, orang-orang yang memperlakukan kita, siapapun itu instansi terkait atau apapun, kita belajar untuk pick up ya, jangan pernah kita diem gitu loh. Karena kalau kita diem, kita nggak akan bisa memberi dampak buat orang lain. Nah, ketika kita ngomong, apalagi ketika kita, oh ya misalnya contoh dasar aja ya, oh ya ini ram bidang miringnya nggak ada, aku sulit nih sebagai disabilitas nih mau naik, mau masuk tokonya atau aku mau masuk ke bank. Nah, itu boleh kasih masukan. Kalau perlu dicari nih manajernya. Manajernya mana, saya mau coba ngomong, kasih masukan. Jangan pernah berpikir siapa kita gitu loh. Tapi dengan masukan kita, ini akan menambah kesadaran orang lain. Betul. Ya kira-kira seperti itu. Terus juga kalau mau ngomong secara testimoni ini ya, dari pihak perbankan, mereka juga bukalah kesempatan untuk disabilitas. Kan mereka kan lebih mementingkan, ya memang kita lihat dari dua sudut ya, kita nggak bisa hanya melihat sudut pandang kita mau terus produktif biar ada transaksi uang keluar masuk, betul gitu kan. Betul.
Sementara dari pihak sana, pihak bank, mereka mengatakan, oh kita mau jamin apa keamanan. Oke, mau jamin keamanan ini seperti apa? Misalnya kalau tanpa tanda tangan kita nggak bisa buka buat apa? Buat rekening itu kan maksudnya itu konyol ya. Itu Ya, konyol ya. Itu akan banyak yang mematikan, terjadi. Ya, ya. betul, itu yang akan mematikan produktivitas Itu hal sepele sih disabilitas. sebenarnya. Ya, betul. Iya. Karena Hal kan sepele. mereka ada staffnya ya, harus staff itu emang disability awareness kurang sih, kesadaran disabilitas dan cara melayaninya kurang, dan kayak aku melihat itu juga bahwa staffnya kurang aware bahwa oh ini saatnya saatnya saya turun nih gitu untuk melayani nasabahnya gitu kan. Jarang sih seperti harus dicolek dulu kayaknya si betul, itu aku manajernya. juga banyak mengalami yang seperti itu ya. Jadi bukan sekali dua kali. Jadi aku sudah mengajukan dan kita juga mengatakan beberapa kali memberi masukan kepada mereka untuk apa nih yang lebih baik nih supaya kan disabilitas bukan berarti kita nggak bisa produktif ya. Secara transaksi pun kita penting gitu loh. Karena kan namanya life must go on, kita butuh transaksi uang. Betul ya. Nah, itu juga ada salah satu pihak bank itu yang sangat luar biasa, mereka menjemput bola. Dan itu yang membuat aku appreciate banget ya, maksudnya luar biasa ya, maksudnya mereka mau datang ke tempat aku hanya untuk memperpanjang. Sementara yang aku pakai transaksi itu jarang menggunakan pihak bank tersebut gitu loh. Tapi mereka memberikan service yang excellent dan itu appreciate banget. Ya. Dan Bang, yang apa itu, Kak? Jangan nanti aduh, ini salah satu bank ya Kak. Nanti Endorse. dolar kuning loh Kak. Nanti Jangan. dolar kuning gitu. Nanti Nah, terus juga hal yang paling dasar ya sekolahan. Nah, tidak semua sekolahan itu mau menerima disabilitas. Dan aku punya teman-teman yang hebat dan sampai ke dia ambil hukum juga. Nah, supplierku ini dulu ambil sekolah hukum, tapi bagaimana dengan bekerja di lapangan? Nah, bekerja di lapangan juga nggak gampang. Nah, ini kita butuh kesadaran tinggi. Walaupun ya, secara undang-undang 3% dari disabilitas itu boleh berada di di sebuah perusahaan, tapi itu sulit untuk diwujudkan sampai hari ini. Ya. Nah, itu kira-kira itu ya. Iya, implementasi ya, Mbak. Jadi itu harapan-harapan Mbak Airin untuk di masa depan, atau ada harapan lagi selain itu? Ya, kalau aku sih pengennya ya berkontribusi. Nah, kalau di flashback lagi ya, maksudnya jadi setelah masa depresi itu, mungkin aku akan balik sedikit ya. Setelah masa depresi itu, hati-hati ya teman-teman, maksudnya kita sudah pernah di masa depresi, ini bisa terulang lagi. Ini bisa terulang lagi karena tahun 2020 aku mengalami itu. Ya, relapse namanya. Iya. Relapse ya? Oke. Relapse namanya, depression ya, relapse. Ya, betul. Relapse lagi itu tahun 2020, walaupun itu aku sudah kerja ya. Sudah aktivitas, sudah produktif, sudah melayani juga untuk disabilitas lainnya, itu masih bisa kebuka pintu itu gitu loh. Tapi karena aku punya tanggung jawab itu dan aku harus tetap bekerja, jadi kerja aja gitu. Tahun 2020 ya itu karena dibarengi juga selain depresi ada juga trauma masa lalu yang itu terkuak ya. Kalau ngomongin soal harapan dan cita-cita ya ini ya balik lagi ya. Dan di tahun 2020 itu aku sampai harus minta tolong ke salah satu konselor. Dan aku menyadari kok reaksi responku itu kok berlebihan ya. Terus akhirnya aku belajar untuk aku belajar untuk membuka diriku di tahun 2020. Jadi mengosongkan gelasku untuk aku belajar lagi di dunia psikologi. Jadi akhirnya aku punya lagi nih dunia psikologi dunia baru. Mengerti lagi nih lebih luas nih. Oh, pandangan orang seperti ini. Dan ini membuat aku
lebih concern ya sama disabilitas ya. Mereka yang sudah kita yang sudah mengalami disabilitas, Ari dan Ilma, terus kita harus mengalami lagi mental problem, lah itu kan repot ya. Dan itu aku ngalamin dan itu dan aku belajar itu akumulasi dari trauma masa laluku. Betul sekali. Jadi ada trauma masa kecil yang terkuak dan akhirnya itu membuat responku Muncul. kurang baik pada saat merespon orang lain. Ya. Gitu kira-kira. Nah itu yang membuat aku jadi belajar. Jadi harapannya ya itu aku mau kontribusi untuk teman-teman yang untuk kayak mental health gitu ya. Ya. Oh, kayak peer counseling gitu ya, Kak. Peer counselor. Ya, bisa juga sebagai konselor apa sih yang terjadi, dan akhirnya itu membuat aku belajar. Dari 2020 itu akhirnya aku, ini bukan untuk keren-kerenan ya, maksudnya penting banget untuk kita tuh sadar bahwa keadaan mental kita tuh seperti apa gitu loh. Karena kita melewati kerja itu yang seperti yang tadi aku ngomong ya, kalau flashback balik ya, aku push diri aku sekuat tenaga untuk pelayanan kesana kemari, nyobain segala macam, itu semua distracting semua, dijalanin dengan semangat ya, katanya tanda kutip semangat ya. Itu yang kadang-kadang itu membuat habis energi dan nggak sadar dengan masalah mental. Nah itu yang harus kita perhatikan. Dan nggak semua disabilitas mengerti hal yang seperti ini gitu loh. Dan aku concern untuk bisa kontribusi di bagian psikis. Ya, itu harapan yang sangat baik ya dari Mbak Airin itu. Jadi bermanfaat juga ya bagi teman-teman lain. Gitu. Jarang sih ada yang peer counseling ya. Untuk disabilitas tuh masih kurang memang. Ya. Terakhir Mbak Airin, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mengalami kedisabilitasan atau bagi keluarga mereka? Biar yang punya disabilitas itu bisa beraktivitas seperti biasa lagi, memiliki semangat gitu kan. Atau misalnya proses acceptance-nya yang harus gimana gitu. Ya itu yang seperti ini kejadian kecelakaanku ini kan ini jadi satu pembelajaran ya. Terus aku mau sampaikan ke teman-teman, hati-hati mencoba barang-barang yang maksudnya dalam arti permainan-permainan yang high risk, permainan-permainan yang memacu adrenalin, itu mainnya beberapa detik, menyesalnya seumur hidup. Nah itu kadang banyak orang yang nggak sadar, oh ya keren, seru ya tuh ya, mau coba memicu adrenalin banget gitu loh. Nah nggak sadar itu akan mengalami ketika mereka namanya musibah, kita nggak tahu ya. Dan ketika mereka mengalami musibah, mereka sudah memutuskan untuk mencoba high risk dengan main yang high risk kan, akhirnya menyesal seumur hidup kan. Hanya berapa detik yang memicu adrenalin, wah keren gitu kan. Nah terus untuk teman-teman yang sedang mengalami disabilitas, maksudnya sedang dalam kondisi terpuruk, aku mengencourage untuk teman-teman, yuk sama-sama bangkit, temukan potensi di dalam diri, apa yang bisa dikerjakan, karena kita sudah bukan di zaman yang dulu. Kita zaman sekarang ada banyak jutaan pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari rumah. Nah, aku pribadi emang kerja dari rumah, walaupun aku digaji dari kantor gitu. Nah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Makanya kita harus belajar untuk terus semangat. Keren banget. Makasih. Iya. Terima kasih loh Mbak itu atas pesan-pesannya. Sama-sama. Itu sangat menyentuh Thank you for sekali. having me ya. Jadi itu aja pertanyaan dari kita. Makasih Kak Erin udah
sangat insightful banget obrolan kali Ya, ini. daging Mungkin semua. mungkin nanti Daging semua ya. next episode kita bakal ngomongin tentang bisnisnya nih, gimana cara startup Oh bisnisnya. boleh, Iya, boleh Gimana? banget. banyak yang bisa Oke, digali oke. nih. Iya. Jadi jadi ya udah ya ini Iya, ya iya. udah ini Oke, terakhir ini udah Terima akhir dari kasih. podcast Ya, kita kali ini. oke. Ya. Jadi Makasih semua, Kak terima kasih Martina. ya, Mbak. Terima kasih Makasih Kak Irin. semua. Oke, itu akhir dari podcast kita kali ini dengan narasumber Estokia Airin. Sekian dari kami tim Sensibilitas Podcast. See you next episode. Ya, bye. Bye. Bye.